Tadi sudah saya sampaikan, saya membaca dan menerjemahkan dari hasil tersebut, kecuali percobaan rekonstruksi. Jadi saudara hanya membaca berita acara, kemudian saudara pada persidangan ini mencoba menerjemahkan berita acara tersebut. Betul. Ya. Dengan demikian, saudara memberikan pendapat ini dengan asumsi bahwa berita acara ini benar ada fakta bahwa ada masuk ke dalam tubuh korban sebanyak 298 seperti yang disebut dalam berita acara. Asumsinya begitu. Seperti yang saya tulis dalam surat keterangan ahli yang saya buat. Tapi soal apakah itu betul masuk atau tidak, saudara sendiri tidak tahu. Sudah terbukti bahwa di dalam lambung ada masih tersisa 0,2 miligram per liter. Ya, apakah saudara tahu bahwa memang ada masuk 298 miligram? Berdasarkan keahlian saya berkata masuk. Masuk. Ya. Oke. Coba saudara jelaskan pendapat daripada saudara ahli ya, pada ahli Nur Sarman. Saya tidak mau mengomentari pendapat ahli yang lainnya. Saya hanya berpegang pada pendapat saya sebagai ahli sendiri. Ya, saudara kan menerjemahkan pendapatnya Nur Sarman. Saya tidak menerjemahkan pendapat, saya menerjemahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik Polri. Saya tidak tahu siapa yang mengerjakan di situ. Kalau di dalam laboratorium Polri kan tidak ada di sana dikatakan bahwa itu masuk, hanya hasil saja. Berdasarkan itu saya menerjemahkan saudara kan hasil. tadi kan menyatakan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa korban itu minum. Kan itu dasar saudara mengatakan bahwa itu ada masuk. Mohon maaf Bapak pembela, pengacara, jangan buat bahasa yang membuat saya pusing. Langsung to the point. Sekarang begini, kalau mau to the point ya, ini kan ada berita acara. Saudara tidak pernah memeriksa. Langsung saudara memberikan pendapat ada masuk ke dalam tubuh. Kalau masuk kan pasti kan ada yang melakukan. Gak mungkin lompat masuk ke dalam tubuh kan. Jadi sehingga pasti kan saudara tadi kan mengatakan bahwa itu masuk karena berdasarkan keterangan saksi. Karena begini ahli ya, di persidangan ini yang kita masih persoalkan adalah apakah betul ada cyanida. Apakah betul cyanida itu diminum oleh korban? Berapakah jumlah cyanida yang diminum oleh korban? Apakah cyanida itu mematikan korban? Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang digali dan ingin kita putuskan dalam perkara ini. Saya sudah jawab dan sudah sangat jelas saya menjelaskan. Oke. Sekarang pendapat saudara. Ada seorang ahli Nur Sarman mengatakan, jadi saya minta pendapat saudara sebagai ahli. Dia mengatakan bahwa ada sejumlah cyanida di dalam gelas. Kemudian dia mengatakan cyanida tersebut diminum oleh korban Mirna, yaitu 1 sedot di one sip gitu. Dia membuat percobaan bahwa katanya 1 sedot itu jumlahnya adalah 20 ml dengan percobaan dia. Dengan asumsi itulah dia mengambil kesimpulan bahwa 20 ml itu sama dengan jumlah cyanida sebesar 298 ml. Dengan katakanlah percobaan itu. Jadi bayangkan saja ahli katanya dikatakan ada Mirna minum 1 sedot, dia langsung perkirakan itu 298. Kan ini menjadi masalah. Ya kan? Saudara sebagai ahli, apakah saudara sependapat dengan pendapat itu? Bisa memperhitungkan bahwa orang sekali sedot itu pasti ada 20 ml. Baik, pertanyaannya diulang lagi. Biar jelas saya menjelaskan. Apakah saudara sependapat dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa apabila orang menyedot satu sedotan sekali sedot gitu ya, kita nggak tahu berapa banyak itu, tapi kalau pokoknya orang sedot itu pasti adalah 20 ml. Oke, baik. Saudara sependapat nggak dengan pendapat itu? Saya menggunakan pendekatan yang lain.
Saya tidak melakukan analogi atau perkiraan sedotan. Saya menggunakan pendekatan reaksi penetralan yang terjadi di Yang lambung. saya tanya bukan itu. Stop dulu. Hmm? Jangan saya dipotong. Kalau gitu saya nggak nanya, menjelaskan. Jadi ketika saya menyampaikan dipotong, berarti kan informasi Silakan. nggak sampai secara menyeluruh. Silakan. Pemirsa, keterangan ahli Imade Agus Gelgel Wirasuta dalam persidangan di PN Jakarta Pusat hari ini menjelaskan mengenai